warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Shalawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sahabat hasanah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita hari ini sudah menginjak Ramadan yang ke-22. Nah, untuk hari ini tausiah Ustazah akan membahas tentang amalan ringan yang berpahala besar. Yuk kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama adalah berzikir. Salah satu amalan yang ringan di lisan dan berpahala besar. Jadi, menurut hadis Rasulullah SAW, 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah itu adalah Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, yang artinya maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Kita bisa melakukan zikir ini di setiap aktivitas kita, setiap kita memasak, menyapu, membersihkan rumah, ataupun saat perjalanan kita bisa melakukan zikir ini. Apalagi zikir ini sangat mudah ya, sangat mudah di lisan dan berpahala besar. Yang kedua, membaca basmalah setiap memulai aktivitas kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terlepas atau terputus keberkahannya. Jadi kita usahakan di setiap aktivitas kita memulai dengan membaca basmalah. Setiap kita memulai untuk belajar, beraktivitas, membersihkan rumah, menyapu, ataupun tidur, ataupun makan, kita diusahakan membaca basmalah. Jadi jika kita membaca basmalah akan mendapatkan pahala, dinilai ibadah oleh Allah. Yang ketiga, mengajak dan mendoakan orang lain dalam kebaikan. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Jadi jika kita akan melakukan aktivitas kebaikan, akan berangkat ke masjid, akan sholat 5 waktu, itu kita usahakan mengajak orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, ataupun akan melakukan pengajian, kita ajak saudara-saudara kita agar kita mendapatkan kebaikannya. Selanjutnya, membaca ayat kursi setelah sholat. Nah, ternyata ada pahala besar ketika kita membaca ayat kursi setelah sholat. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk surga, melainkan kematian. Tentu saja kita semuanya ingin masuk surga. Nah, salah satu amalan yang dapat kita lakukan yaitu adalah membaca ayat kursi. Jadi setelah sholat wajib, setelah salam, kita tidak buru-buru untuk berdiri. Kita sebaiknya melakukan istighfar, kita berzikir, kita membaca ayat kursi dan banyak berdoa. Tidak sampai 5-10 menit, tidak lama, tetapi nanti kita dapat masuk surga, kita dapat dihindarkan dari api neraka. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan 10 kali. Apalagi saat ini kita sedang berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, pahala akan dilipatkan berkali-kali lipat. Jadi kita diusahakan tidak akan merugi jika kita banyak untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh.
Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi diusahakan kita sholat subuh di masjid, dan sebelumnya itu kita melakukan sholat qobliyah subuh. Nah, itu adalah beberapa amalan yang ringan tetapi dapat pahala besar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan kita dapat melakukannya dengan baik. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat hasanah semuanya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada salah kata Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.